Ini cerita ajaib dan mengejutkan. Bagaimana bisa seseorang yang selama 70 tahun menyembah api, ternyata setelah wafatnya malah mendapat kedudukan yang tinggi dalam surga? Anda penasaran? Mari kita simak bersama cerita ini. Suatu malam, Imam Hasan Al-Basri bermimpi melihat Simon berjalan-jalan di taman surga. Wajah Simon bercahaya. Di kepalanya terpasang sebuah mahkota. Siapa Simon? Simon adalah tetangga Imam Hasan Al-Basri yang selama 70 tahun menyembah api. Ketika suatu kali Simon yang usianya sudah tua itu jatuh sakit, orang-orang mengabarkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Sebagai tetangga, meski berbeda agama, Imam Hasan Al-Basri menjenguknya. Ya, Simon beragama Majusi, ibadahnya menyembah api. Imam Hasan Al-Basri melihat kondisi Simon sangat memprihatinkan. Mungkin usianya tidak lama lagi. Kulit Simon terlihat kusam menghitam karena pengaruh asap dari api yang setiap hari disembahnya. Di penghujung usia Simon, Imam Hasan Al-Basri mengharapkan Simon masuk agama Islam. Beliau merasa kasihan dengan tetangganya yang belum mendapat hidayah Allah tersebut. "Simon, takutlah kepada Allah," kata Imam Hasan Al-Basri. "Engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap." Tapi apa jawab Simon? "Ada 3 hal yang mencegahku menjadi seorang muslim," kata Simon. "Pertama adalah fakta yang kusaksikan. Katanya kalian umat muslim tidak menyukai kehidupan duniawi. Tapi kenyataannya siang, malam kalian mengejar harta. Kedua, kalian mengatakan bahwa akan menghadapi suatu kenyataan bernama kematian. Tapi kulihat kalian tidak bersiap untuk menghadapinya. Ketiga, kalian mengatakan bahwa akan menatap wajah Allah di akhirat kelak. Tapi kusaksikan hingga saat ini kalian malah mengerjakan sesuatu yang tidak diridhoinya." Jawaban Simon sungguh mencengangkan. Simon enggan masuk Islam karena sehari-hari ia menyaksikan antara ajaran Islam yang diketahuinya tidak sesuai dengan fakta yang dilihatnya dari orang-orang yang mengaku beragama Islam. Imam Hasan Al-Basri tercenung. Ini jawaban seorang yang berilmu, benaknya. Namun Imam Hasan Al-Basri tidak surut langkah dakwah. Beliau tidak ingin tetangganya tersebut mati dalam keadaan kufur kepada Allah. "Jika memang benar apa yang kau ucapkan tersebut, maka bagaimana pendapatmu? Mereka mengakui keesaan Allah," kata Imam Hasan Al-Basri. "Simon, kamu telah menyembah api selama 70 tahun. Sementara aku tidak pernah melakukan itu. Jika kita sama-sama diseret ke dalam neraka, api neraka akan membakar dirimu dan diriku. Namun, bila Allah mengizinkan, api tidak berani membakar bahkan sehelai rambut pun di tubuhku. Ini karena api adalah makhluk Allah, sedangkan segala makhluk Allah tunduk kepadanya." Imam Hasan Al-Basri berusaha meyakinkan Simon bahwa Islam adalah agama yang benar. Beliau sangat menginginkan Simon mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam. Imam Hasan Al-Basri kemudian mendekati api sesembahan Simon. "Simon, walaupun kamu telah menyembah api selama 70 tahun, sekarang mari kita sama-sama menaruh tangan kita ke dalam api.
agar kamu bisa menyaksikan bahwa api tidaklah memiliki daya dan betapa sesungguhnya Allah yang maha berkuasa. Selesai berkata demikian, Imam Hasan Al-Basri memasukkan tangannya ke dalam api yang berkobar di hadapan mereka berdua. Ajaib, tangannya tidak sedikit pun cedera ataupun terbakar. Menyaksikan hal ini, Simon terkejut. Ia sangat heran. Ia sendiri tidak berani melakukan seperti yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri. Perlahan, fajar hidayah pun mulai terlihat olehnya. Selama 70 tahun aku telah menyembah api. Kini di penghujung usiaku, apa yang harus aku lakukan, Hasan? Tanya Simon. Engkau harus menjadi seorang muslim, jawab Imam Hasan Al-Basri. Namun, Simon masih terlihat enggan. Jika engkau memberiku sebuah jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukum diriku, barulah aku akan memeluk agama Islam, kata Simon. Tanpa jaminan itu aku tidak akan sudi. Permintaan Simon sangat berat. Siapa yang bisa menjamin seseorang pasti tidak dihukum Allah? Namun, Imam Hasan Al-Basri begitu menginginkan tetangganya tersebut masuk dalam agama Islam. Baiklah, aku akan buatkan surat jaminan. Imam Hasan Al-Basri pun membuat surat jaminan. Tapi Simon masih meminta lebih. Temui orang-orang jujur di kota Basrah ini dan minta mereka ikut menandatangani sebagai saksi di surat itu, permintaan Simon. Imam Hasan Al-Basri dengan begitu sabarnya memenuhi keinginan Simon. Menyaksikan kegigihan tetangganya yang saleh tersebut, Simon menangis. Air matanya mengalir deras. Tidak mungkin Hasan berniat buruk untuknya. Simon pun menyatakan diri sebagai seorang muslim. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Simon masih punya permintaan. Setelah aku mati, mandikan aku dengan tanganmu sendiri. Kuburkan aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini menjadi bukti di hadapan Allah bahwa aku seorang muslim. Selesai berwasiat demikian, Simon menghembuskan nafas terakhirnya. Imam Hasan Al-Basri kemudian bersama umat Islam lainnya memandikan Simon, menyolatkan jenazahnya, dan menguburkannya sebagai seorang muslim. Karena walau tidak pernah melakukan ibadah berdasarkan ajaran Islam, Simon telah mengucapkan 2 kalimat syahadat di penghujung umurnya. Tentu saja sesuai wasiat Simon, surat jaminan disertakan dalam penguburannya. Malam harinya, Imam Hasan Al-Basri merenung. Apakah yang ia lakukan terhadap Simon tidak salah? Ia telah berani membuat surat jaminan Simon tidak akan disiksa Allah meski telah menyembah api selama 70 tahun. Bagaimana aku bisa menolong seseorang yang sedang tenggelam, sedangkan aku sendiri dalam keadaan serupa? Aku sendiri tidak mampu menentukan nasibku. Tapi kenapa telah begitu lancang berani memastikan apa yang akan dilakukan Allah terhadap Simon? Demikian fikir Imam Hasan Al-Basri. Dalam keadaan fikiran seperti itu, Imam Hasan Al-Basri terlelap. Ketika itulah ia bermimpi melihat Simon sebagaimana diceritakan di awal kisah ini. Ya, Imam Hasan Al-Basri menyaksikan Simon berada dalam surga, memakai jubah yang indah dan wajahnya bercahaya. "Simon, bagaimana keadaanmu?" tanya Imam Hasan Al-Basri dalam mimpinya. "Kenapa engkau bertanya, sedangkan kau telah menyaksikan sendiri keadaanku?"
Jawab Simon, Allah yang maha besar dengan segala kemurahannya telah menghampirkan diriku kepadanya, memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang dilimpahkannya melebihi kata-kata. Lanjut Simon. Tiba-tiba Simon mengeluarkan surat jaminan yang telah dibikin Imam Hasan Al-Basri. Hasan, engkau telah memberiku surat jaminan ini. Kini terimalah kembali. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Imam Hasan Al-Basri terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ajaib. Surat jaminan yang dibikinnya untuk Simon telah dikubur bersama jasadnya. Kini ada di tangan Imam Hasan Al-Basri. Beliau pun bermunajat, Ya Allah, hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang Engkau lakukan adalah tanpa perlu sebab, semata karena kemurahan-Mu semata. Maka siapakah yang akan tersesat bila berada di pintu-Mu? Engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api selama 70 tahun untuk menghampirimu hanya karena sebuah ucapan kalimat syahadat. Maka betapakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman kepadamu selama 70 tahun? Demikianlah kisah Simon, pria yang selama 70 tahun menyembah api namun hanya karena mengucap 2 kalimat syahadat. Di penghujung umurnya diampuni oleh Allah, bahkan mendapat kedudukan tinggi di sisinya. Cerita ini dikisahkan berdasarkan kutipan Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya Tazkiratul Awliya. Silakan subscribe channel ini untuk berlangganan. Klik tanda lonceng untuk mendapat pemberitahuan kisah ajaib lainnya. Bagikan video ini kepada teman Anda. Barangkali akan mengundang hidayah untuknya dan menjadi amal jariah untuk Anda. Terima kasih.